Sebuah media untuk generasi produktif yang mengeksplorasi human skills dari sisi komunikasi, kepemimpinan, dan kreativitas. Hello, welcome to Andal Indonesia. Hari ini bersama gue Ibam Raffi Bastaman di Andal Indonesia, dan kali ini biasanya kita lihat video, cuman karena kameranya kecapean, audio aja nggak apa-apa ya. Dan untuk ngobatin audio hari ini, gue bersama satu wanita cantik yang selama ini biasanya suka ada di balik layarnya Andal, menulis konsep dan lain-lain. Namanya Michelle King. Halo semua. Hai. Michelle, Mitch, King. Dipilih aja. Dipilih aja. Bakal tetap nyaut ke semuanya, tapi boleh Mitch, boleh lah. Mitch, biasa kan lo manggil gue Mitch. Mitch ya. Oke. Mitch punya konsep nih. Konsep baru. Namanya, kayaknya lo aja deh yang jelasin deh. Oke, boleh. Jadi di segmen Water Cooler Talk kali ini kita bakal bahas hal-hal yang biasanya lo gosipin, biasa lo obrolin sama teman-teman lo di water cooler alias dispenser. Kalau misalnya lo lagi ngantor terus kayak gosip-gosip aja gitu. Cuman tujuannya kali ini kita nggak mau julid, nggak mau ngejudge atau anything. Cuman tujuannya adalah kembali lagi ke water cooler itu, yang yaitu panas-panas didinginin. Nah, mendinginkan topik yang panas. Tapi panas kali ini jangan diartikan yang aneh-aneh. Maksudnya adalah trending topik yang sekarang tuh bikin orang-orang hot dan maksudnya kayak bikin apa ya? Tensinya tuh lu rasanya kayak diomongin, yang lagi setiap di rumah diomongin, ke kantor diomongin juga, di kampus diomongin juga, gitu kan? Ini kita bawa santai aja lah ya. Maksudnya bosen gak sih lo kalau misalnya ngomongin tuh yang bikin lo tuh darah tinggi apa naik tensi terus gitu. Nah, kali ini kita mau ngobrolin apa nih kira-kira yang bikin gak ada yang lain naik darah selain capres dan cawapres. Oh no, politik ini panas sekali. gue juga jujur ya mas ya, gue tuh udah capek, udah blunyak banget rasanya kalau misalnya kayak aduh nonton TV pengen buru-buru nyoblos ya. Iya, pengen buru-buru nyoblos sumpah. Kayak udahlah buruan aja lah gitu. Tapi banyak yang mau golput. Seriusan loh? Banyak sih ya, kayak golput. fenomena golput, dan emang kayaknya nggak bisa dihindarin sih sebenarnya. Cuman kenapa sih orang-orang maksudnya golput padahal udah mereka nyoblos 5 tahun sekali. Lu juga biasanya kan ada libur gitu kan. Kenapa lu nggak gunakan hak pilih lo? Iya, capek enggak. Kan? Tinggal nyoblos, nyelupin dapat diskon deh biasanya. Nah, iya, fix banget. Ya cuman kenapa banyak yang golput? Menurut lo kenapa? Kalau gue sih prefer nggak golput. Yes. Kalau gue prefer milih. Cuma kenapa nggak banyak yang golput? Kayaknya banyak yang melihat either yang kiri atau yang kanan tuh nggak ideal buat dia. Oke. Kayaknya sih gitu ya. Karena kalau gue ngelihatnya ya itulah kehidupan. Maksudnya di depan mata nggak selalu yang ideal dikasih gitu. Capres kan? Juga manusia gitu kan. Ya, kita ke warteg aja kita nggak selalu lauk kita tersedia terus ya kan, yang kita mau gitu kan. Ya habis pak yang ini, aduh syaul gitu kan. Nah kayaknya sih karena itu. Terus juga yang bikin gue terheran-heran dengan golput sebenarnya, gue menganalogikan karena ini tentang waktu, kemajuan, ya kan, berbangsa itu kan kita nggak bisa stop, gitu kan, dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah ada waktu yang bisa di stop. Waktu intinya nggak bisa di stop. Terus ibarat kita naik kuda, ya, yang kita nggak bisa kontrol tuh kuda lari, either terus kita nemu persimpangan kiri atau kanan, ya kan? Tapi gue nggak bisa stop tuh kuda. Gue mesti milih mau ke kiri atau ke kanan, ya kan? Kalau golput, gue angkat tangan. Jadi kudanya lari, terus gue angkat tangan. Lo nggak ada kontrol. Nggak ada kontrol, terserah kudanya deh mau kemana, ya kan? Kudanya jatuh, gue ikut jatuh. Iya. Kudanya ke kiri, gue ke kiri. Walaupun gue nggak suka, ke kanan juga gue nggak suka juga. Cuman at least kalau gue memilih kiri, gue jadi bagian dari apapun itu ceritanya ke depan. Yes.
ya kan? Kan yang menarik kan cerita ke depan itu. By the way Mas, lo pakai analogi kuda ini emang menarik, tapi nggak menggambarkan capres cawapres mana yang lo dukung kan? Gitu maksudnya kita semua di sini netral ya by the way ya. Lo mau pakai kuda kayak lo mau pakai jerapah, mau pakai itu, pokoknya pokoknya intinya ke kanan atau ke kiri gitu kan. Ya intinya lebih baik memilih kalau gue pribadi sih ya, lebih baik memilih dan kayak GoFood juga tidak mengobati apa-apa. Iya, gue juga heran. Maksudnya, I know kayak golput tuh adalah sebuah hak lo sebagai warga negara dan di sistem demokrasi manapun pasti ada angka yang golput lah ya. Cuman maksudnya adalah kenapa sih mereka nggak mau menggunakan hak pilihnya, dan juga yang bikin gue lebih heran lagi akhir-akhir ini adalah karena orang-orang tuh ngajak teman-temannya untuk golput. Ya, menurut gue ini enggak banget gitu loh Mas. Menyedihkan sih. Itu menyedihkan banget. Kayak ya tapi walaupun golput itu bukan kriminal ya. Maksudnya bukan hal yang melanggar hukum. Ya kan lo boleh-boleh aja golput. Cuman memilih itu adalah hak sekaligus kewajiban. Yes, itu penting banget. Memilih sama kayak kita bayar sebuah pajak, hak dan gitu. kewajiban. Iya. Karena lo adalah seorang warga negara yang memiliki suara gitu di negara lo untuk memilih masa depan kayak gimana yang lo inginkan untuk negara gitu kan. Betul. Ngomongin agenda mereka mungkin gak ada habisnya nih Mas. Ya kan, maksudnya pasti ada positifnya, pasti ada negatifnya. Mereka masih memiliki prioritas. Dan juga di media tuh udah diomongin banget. Pokoknya tiap hari lo nyetel TV apa yang keluar? Pasti politik. Maksudnya apalagi pileg lah, pilpres, maksudnya coba kita step back dari itu semua kali ya Mas ya. Gue sih milih Sule aja gue. Iya kan. Ini jangan-jangan ada yang milih Nur Hadi Aldo nih di sini nih. Jangan sampai ya. Tapi kalau ada Pak Jokowi, satu Pak Prabowo. Either way dua-duanya pria-pria yang gemilang menurut gue. Cuman intinya kalau kita mau memilih pemimpin, setidaknya personality yang mana ya sih yang kita kayaknya cocok buat memimpin, cocok menjadi presiden kita. Ibaratnya kan buat kita sendiri. Tiap orang bisa beda-beda, preferensi orang beda-beda. Cuman obvious sih kayaknya yang satu sama yang satu lagi, kayak satu Pak Jokowi badannya kurus-kurus. Pak Prabowo badannya tegap, maskulin, ya kan, berisi ya sih. Beda banget kelihatannya. Nah, kita juga pengen bahas hari ini yaitu siapa sih sosok-sosok di balik Pak Jokowi sama Pak Prabowo yang sebelumnya mungkin kita udah tahu, cuman ini nih yang menjadi sebuah mungkin bisa dibilang pelipur lara bagi keduanya. Kalau udah capek kampanye, ini ketemu sosok-sosok yang melegakan hati mereka berdua. Iya. Kita mulai dari siapa dulu nih Mas? Urutan kali ya enaknya ya. Jadi menurut lo siapa nih Mas sosok di balik pelipur lara Pak Jokowi? Yang paling kelihatan sih yang suka di TV cucu-cucunya. Sumpah lucu banget Mas cucunya. Parah. Janetes sama siapa yang Sedamirah itu. Lucu banget loh nama-namanya. Bagus ya? Bagus banget, pasti ada sebuah arti di balik nama itu semua. Bajunya susah loh nyari nama anak. Iya, maksudnya dia punya milih nama-namanya aneh. Anaknya siapa? Kaisang, ya kan? Gibran sama Kahiyang Ayu kan, namanya keren. Terus cucunya Janetes sama Sedamirah. Keren banget loh namanya. Dan lucu banget. Kemarin gue baru ngeliat mereka main di Solo. Katanya mereka udah lama, udah 3 bulan gak ketemuan nih, Pak Jokowi sama Janetes. Terus abis itu ya mereka main bareng. Terus yang lucu tuh pas si Pak Jokowi diwawancara sama pers, sama media, terus Janetesnya ngerecokin aja gitu. Bayangin kalau lu yang ngerecokin, diapain lo pas pampres Mas? Ya kan gua pas pampresnya. Oh iya sih. Aduh. Nah terus yang kita mungkin gak tahu juga adalah Jan Etes itu punya website. Punya website sendiri namanya yanetes.com. Oke. Mungkin ini dikelola sama orang tuanya Jan Etes juga. Bener gak sih gue ngomongnya Jan Etes? Jan ya. Ya pokoknya nanti kasih komentar aja ya. Kalau yang bener apa sih gitu ya. Iya oke.
intinya adalah mereka nih bikin website tentang millennial parenting. Orang tuanya menarik banget dan juga Gue kalau mesti baca tuh, mesti buka. nah buat tepatnya buat dedi muda seperti Mas Ibam Arafi ini itu harus banget baca yannetes.com gitu. Pokoknya Yannetes tuh emang mendampingi Pak Jokowi banget dan maksudnya kayak kalau gue nonton di video tuh hati gue luluh rasanya kalau misalnya ngeliat udah ada Yannetes tuh pasti kayak tontonin tuh sampai habis. Dan dia juga ini ya, maksudnya riang gitu ya anaknya Iya, kayaknya. gemes. Nah, tapi yang Seda Mira masih kecil banget, Masih jadi kecil, kayak iya. digendong-gendong Iya, gitu. terus ini duduk di atas meja kerja Pak Jokowi. Oh iya benar. Cuman dia yang berani begitu, Mas. Ya siapa lagi? Iya. Masa Papa Presnya. Nah, Oke. kita move on kali ke Kalau si Pak Prabowo ini nomor 2 ya. nomor 2 ini selain dia sangat maskulin dan dia kekar Iya, dan betul. tegap, ya kan? Sekol badannya. Sekal ya sih. Sukanya kuda segala macam, cuman dia juga piara kucing, Ternyata dia animal lover, guys. animal lover. Dan apa lo ini gak sih kalau misalkan biasanya suka ngobrol tuh, Iya. lo tipe yang miara anjing apa tipe miara Oh, kucing? iya. Sih? Kalau lo apa? Gue anjing sih. Mesti kenapa? Ngomongnya dengan emosi gitu. Nggak tahu sih menurut gue anjing nggak lebih. usah lihat gue dong ngomong anjing. Lo anjing ya, Mas. Anjing. Nah tapi kenapa milih anjing instead of kucing? Kalau gue soalnya anjing bisa diajak main dan maksudnya mereka nggak tahu sih lebih riang. Lebih riang kalau buat gue. Kalau lo apa, Mas? Gue pernah punya anjing dan pernah punya kucing. Oh. Wow. Dulu kucing gue namanya Laksamana Soekardi. Demi berat abis nama. Karena gue lagi pas ada kucingnya, terus gue lagi nonton TV, ada waktu itu dia tuh menteri apa ya. Pokoknya ini ada nama dia, ada namanya Laksamana Soekardi. Oh, itu nama orang beneran? Nama orang beneran. Seriusan gue kira Itu pejabat. kayak wah, maaf banget nih Pak Maaf untuk ya Pak, Pak tapi Laksamana Soekardi. karena saya penggemar Pak Laksamana Soekardi, ini nama With kucing good saya. reason loh, Pak. Ya. Iya. Dan si kucingnya Prabowo namanya Bobby. Namanya Bobby. Namanya Bobby. Lucu banget loh untuk Lucu. Bobby. Sama kayak menantunya Pak Jokowi. Oh iya. Kok banyak sekali pihak-pihak bernama Bobby di lingkungan kepresidenan ya? Bobby Kertanegara. Bobby Kertanegara. Itu yang Kucingnya. Kucingnya. yang kucingnya. Kucingnya. Bukan menantu. Bukan, kucingnya namanya Bobby Kertanegara. Soalnya dia tinggalnya di Jalan Kertanegara. Itu dia. Makanya dinamainnya Bobby Kertanegara. Keren namanya. Itu lumayan. Tapi maksudnya secowok itu ternyata mainannya kucing. Nah, berarti nggak apa-apa, soalnya lo juga kan mainan kucing, jadi ya. Gue mainan ya Sama-sama manly-nya udah sama lah ya. sama gembel-gembelnya mirip. Ah iya, udah mirip. Ya cuman ternyata punya soft side ya. Dan juga yang menarik juga nih, Mas. Gue mau nanya, follower lo di Instagram berapa? Lu cuman No judging nih, cuman berapa nih? Gopek paling. Gopek, bukan Gopek K kan, bukan 500.000 kan? Gopek aja kali. Lu kalah sama kucingnya, sama Bobby K. Dia Karena punya tahu nggak Instagram. deh bro, punya. Instagram. Oke guys, untuk para pendengar podcast bagi yang mau nge-stalk Instagramnya Bobby, bisa dibuka di Bobby BOBBY THE catnya Pakai K. K4T Bobby the Cat, Nah, yaitu Cat Commander in Chief of K4 House. K4 tuh maksudnya Kertanegara 4 ya. Followernya berapa? Lo tebak deh. 5.000, 6.000, 6 juta. Itu banyak sih, 5.000 6.000. Tapi gue juga kaget pas lihat. Berapa? 31.000 dong Mas, 31.500. Ini kucing ini juga. Dia bahkan sampai punya merchandise, official merchandise sendiri. Oh, mungkin dia ini ya, Halilintar juga ya. Oh, jangan-jangan. Oh iya. Bobby the Halilintar. Bobby Halilintar bisa. Ntar di kitab jadi Gen Halilintar. Bobby. Wah gila, ini juga adorable banget sih kucingnya. Menjadi Yeah. sosok. Ya kucing biasa kita lihat-lihat ya. Kucing kampung gitu ya, cuman dirawat jadi lucu banget. Iya jujur gemes banget sih. Ada merchandise-nya loh. Iya makanya ini dia kayak wah siapapun yang lo pilih kayak nggak apa-apa gitu beli merchandise Bobby. Apalagi yang lihat kucing. Nah itu dia. By the way si
ini kan namanya water cooler talk nih kan. Fungsinya dinginin yang panas. Cuman menurut lo kenapa sih yang panas mesti dinginin? Mungkin gue ngomong in this case aja kali ya. In this case of fenomena golput di Indonesia. Ya maksudnya sebenarnya gue berharap dari kita mendinginkan topik-topik panas. Dari tadi kita ngomongin cucinya Jokowi, kucingnya Prabowo. Maksudnya intinya adalah supaya kita lebih santai. Pertama maksudnya menghadapi ya isu-isu politik pasti banyak. Cuman maksudnya kayak dia juga manusia dan maksudnya let's see like the positive side of them gitu. Karena sebenarnya apalagi andal Indonesia kan sebagai media nih, gue berharap tuh kita bisa menyebarkan berita baik, menyebarkan berita baik supaya aura yang baik, aura yang positif di pemilu ini, di pesta demokrasi, supaya orang-orang tuh mau milih, nggak mencele-mencele, nggak ke kanan nggak ke kiri, akhirnya nggak tahu kemana gitu loh. Sebenarnya itu sih kayak maksudnya show up to the TPS tanggal 17 April. 17 April ya? 17 April. Jangan lupa pasang di alarm, ntar lo bangun-bangun tanggal 18. Oke, mau ke TPS hari ini. Choose your side lah. Maksudnya kalaupun misalnya which is kembali lagi ke yang pertama, lo memilih untuk mau golput. Ya itu hak lo, tapi gunakan hak pilih lo sebaik-baiknya gitu. Iya, kalau gue golput lebih baik jangan deh. Maksud gue walaupun kita punya hak buat ngamilih juga, cuman kayak kita udah hidup di sini ya nggak sih, kita seenggaknya kita punya andil dalam kemajuannya kan, pilih salah satu yang menjadi yang terbaik. Nggak ada salahnya. Bener. Ya kan, bagian dari kemajuan Indonesia. Hopefully Indonesia jadi lebih baik ya. Apapun pilihannya, apapun pilihan lo, pokoknya kita berharap semoga Indonesia bisa maju ke arah yang lebih baik. Pasti. Amin. Bersama Andal Indonesia. Bantu ngumumin juga nih di Andal. Kalau misalnya lo nyoblos, lo dapet diskon di mana aja sih? Penting. Itu penting itu. Itu menjadi jangan lupa tintanya, Bos. Iya, makanya. Tintanya agak tebel. Kalau lo tau gak? Biar sampai malam masih ada. Nah, bokap gue kalau misalnya nyelupin tinta gitu, bener-bener satu jari, bener-bener gue ngakak setengah mati gitu. Seenggak mau itu tintanya hilang gitu loh. Kayak jadi lo tipe yang mana nih, yang kayak cuman di bantalan jari doang, atau nyelup sampai satu gua tangan kalau bisa. Selama masih fashionable gak apa-apa. Oh gitu. Jadi fashion statement ya. Semoga tanggal 17 April celupan tinta lo menjadi fashion statement. Dan lo merasa bangga nih kalau misalnya lo telah memilih pakai baju terbaik lo ke TPS. So that's it from us. Semoga kalian mendapatkan banyak entertainment dari Jan Etes dan Bobby the Cat. Semoga kalian bisa memilih pemimpin yang menurut kalian terbaik. Untuk Indonesia yang lebih baik. So that's it from me. I'm Michelle. Gua Ibam. See you on the next Water Cooler Talk. Bye-bye. Bye-bye.